Suka berjanji. Makanya kata Abah, udah nggak ada sekarang yang baca berjanji, bacanya Simtuduror, Rotib Al-Atos, apa lagi? Rotibul Haddad. Berjanjinya lupa dibaca. Nih, kita buka dulu berjanji sebentar ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum baca kitab, wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. أورد الزين العراقي والده من مورده الهني ورواه. Coba dihayati. Kalau kita dikatakan benci kepada duriyah Nabi, duriyah yang mana gitu kan? Orang Imam Ja'far Al-Barjangji aja mengatakan demikian, wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Jangan-jangan kita justru tercatatnya yang ujungnya jahiliyahnya nih, bukan kemuliaan nasabnya. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja ya, kita diperintahkan untuk memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan duriyah-duriyah kanjeng Nabi disebabkan nasab. Karena kalau keluarga kanjeng Nabi yang betul-betul, dia akan bersih dari min sifahil jahiliyah. Gak ada di dalam dirinya terpatri tanda-tanda karakter sifat jahiliyah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan demikian, min alamatil jahiliyah salah satun. Ada 3 tanda orang jahiliyah, walaupun sekarang itu sudah modern, tapi kalau 3 tanda ini ada pada karakter seorang manusia, terpatri menjadi sifat kepribadian seorang manusia, maka dia dikatakan jahiliyah. Maka kalau ada 3 poin ini nempel dalam diri kita, kemudian kita membangga-banggakan kita seakan duriyah Nabi, yo gak bisa. Justru jahiliyahnya yang kepake. Yang pertama kata Nabi, siapapun itu. Makanya dulu Bani Alawi saja dikritik oleh Imam Ghazali. Sejauh-jauh di Alawi sekarang rame, Bani Alawiyin. Ya karena ini gara-garanya. Satu tanda daripada orang itu jahiliyah adalah al-fakhru bil ahsab, selalu membangga-banggakan nasab. Begitu. Maka siapapun itu, mau kiai, mau lora, tuh bagus, siapa saja ajengan, kalau dia hanya mengandalkan bisolahil aba, dengan kebaikan nenek moyangnya, berarti dia termasuk orang yang berkarakter jahiliyah. Maka gak masuk wa akrim bihi di sini dalam berjanji. Ngapain harus kita muliakan? Apalagi ada orang yang istilahnya sampai apa ya, ngemis kepada orang untuk dimuliakan. Ente kalau gak hormat sama Habib, kan ada segitu. Ente kalau gak hormat sama Habib, haram ente masuk surga. Dalil dari mana itu? Yang kedua, wa ta'nu bil ansab. Dari tanda karakter orang jahiliyah, walaupun di zaman modern seperti ini, dia akan selalu menghinakan nasab orang lain. Muhammad itu kakekmu apa kakekku? Ada kan? Ali itu jidmu apa jidku? Oh. Coba kira-kira siapa tuh saudara yang selalu menggaungkan kalimat-kalimat seperti itu? Kira-kira itu dari golongan kita atau dari orang imigran? Yang keras orang mana? Nah itu. Karena saya sudah wah ini Ustadz provokator, kita provokatori sekalian sama saya. Ya. Anda belum tahu. Ini ya Gus. Pertama, jika jenengan memang tidak tahu, berarti ini adalah kesembronoan sampean.
Yang kedua, jika sampean memang tahu, berarti itu sampean niatnya menyelewengkan makna dalam kitab berjanji itu. Akrim bihi, Anda memaknai ini sebagai fi'il amar. Mungkin dalam benak jenengan karena ada kalimat akrim, seakan-akan akroma yukrimu, fi'il amarnya akrim. Akrim, muliakanlah bihi nabi, min nasabin durriyahnya nabi, seperti itu ya. Ingat Gus, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, ta'ajub, di bab ta'ajub, bab pertama Gus. Bab ta'ajub, bab pertama di situ dijelaskan bi af'alan tik ba'dama ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurin biba. Jadi kalau jenengan mau membentuk sigat ta'ajjub, maka caranya ada dua. Yang pertama itu adalah ma'af'ala. Kalimat yang pertama. Jadi diwazankan ma'af'ala. Kalimat yang kedua, sigat ta'ajjub yang kedua Gus adalah diwazankan af'il bihi. Jadi akrim bihi ini bukan perintah dari pengarang berjanji untuk menghormati Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi yang tidak mempunyai karakter jahiliyah. Bukan seperti itu. Ini ta'ajub. Apa ya bahasa Indonesianya? Ta'ajub itu kekaguman kita lah begitu. Kalau bahasa Jawanya gawok, kalau bahasa Maduranya mengak, Gus. Betapa mulianya nasab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala min sifahil jahiliyah, dari perzinahan kaum jahiliyah. Itu artinya. Jadi alangkah mulianya atau betapa mulianya. Akrim bihi bukan perintah, tapi ini adalah ta'ajub. Ya, bukan lagi alfiahnya Gus. Malu sama orang-orang Wahabi. Selama ini kita kan dikenal Gus, selalu mengomentari bacaan ustadz-ustadz Wahabi, baik baca Al-Qur'annya, hadisnya, baca kitabnya dari ustadz-ustadz Wahabi yang amburadul, sementara Gus Aswajanya sendiri seperti ini. Mohon maaf ya, Gus. Jadi itu adalah ta'ajub, bukan fi'il amar. Kalau tidak percaya bahwa ini adalah masuk ta'ajub, ayo kita buktikan dari kitab-kitab referensi syarah berjanjinya itu sendiri. Nih Gus. Di dalam syarahnya ini, Gus, syarahnya ini adalah ta'ajub, itu adalah ma'af'ala, ya, atau ma'akroma. Betapa mulianya, betapa agungnya nasab Nabi ini. Nih, satu. Yang kedua, ini, Gus. Ini semuanya adalah ta'ajub. Apa ta'ajub? Alangkah betapa mulianya begitu. Bukan perintah dari sahibul barzanji untuk maaf, Gus. Tuh, yang pertama kesalahan Anda. Yang kedua, Anda itu menyatakan bahwa akrim bihi min nasabin. Muliakanlah, hormatilah Nabi dan dzurriyyahnya Nabi. Bukan dzurriyyah min nasabin, itu maksudnya Gus. Jadi betapa mulianya nasab Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala min sifahil jahiliyah, dari perzinahan kaum jahiliyah. Gini maksudnya Gus. Dari Nabi Adam, para usulnya Rasulullah, para orang tuanya Rasulullah, dari Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Sayyid Abdul Muttalib, kemudian sampai Sayyid Abdullah, Siti Aminah, dan Nabi ini semuanya Gus disucikan dari sifahil jahiliyah, dari perzinahan jahiliyah. Bukankah Nabi juga pernah bersabda bahwa lam yaltaki abawaya fi sifahin, kedua orang tuaku tidak pernah terkena oleh namanya sifah zina, maksudnya ini Gus, ya. Aukamakol, seperti itu. Ada lagi yang seperti ini Gus. Jadi Rasulullah itu semuanya oleh Allah dipindah min aslabin tohirin, dari sulbi-sulbi yang suci, ila aslabit tohirat, ila arhamit tohirat, ke rahim-rahim yang suci. Maksudnya orang tuanya Nabi, dari orang tuanya, kakeknya, mbah buyutnya, terus sampai Nabi Adam, semuanya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifahil jahiliyah. Jadi ke atas nasab ini bukan dzurriyyah, nasabin ke atasnya Nabi. Itu maksudnya di dalam kitab berjanji ya Gus.
Dan sifat itu maknanya bukan karakter, walaupun termasuk mungkin maksud jenengan itu kalau memang jenengan tahu bahwa sifat ini maknanya zina, kalau tahu ya, kalau tahu maknanya sifat itu adalah zina, maksudnya jenengan mungkin kalau perzinahan itu dianggap sebuah karakter, tapi bukan itu yang dimaksud, Gus. Bukan, hormatilah dzurriyyah Nabi yang tidak mempunyai karakter seperti karakternya orang jahiliyah, bukan seperti itu. Sekali lagi, kesalahan bacanya sampean ketika menerjemah ini diartikan memerintah, kemudian nasabnya diartikan dzurriyyah Nabi, kemudian sifat itu diartikan karakter. Itu kesalahannya ya, Gus. Kalau sampean itu masih kurang jelas, silahkan buka lagi. Kalau tidak percaya, buka lagi alfiahnya, buka lagi sarah-sarah Barzanjinya itu, Gus. Tidak ada yang memaknai seperti yang sampean maknai itu. Tidak ada yang menerjemah seperti terjemahan Anda. Bukan Sohibul Barzanji itu memerintah seperti itu, Gus. Kalau tidak percaya, buka, Gus. Ayo. Malu sama orang Wahabi. Selama ini kita kan dikenal seperti itu, Gus. Selalu menyalahkan bacaan-bacaan kitab orang-orang Wahabi. Ternyata kita sendiri seperti ini, Gus. Mohon maaf. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan Barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnya lah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi. Dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahsu ala wujuhmu turab, ambil debu lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih, jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, dotabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Main baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Dhiyaul Lami'. Nah, jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Malam ini kita ngaji hadis bersama, hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ummi Abdullah. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan.